Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca surah Al-Ghasyiyah. Nah pada kesempatan ini kita akan lanjut dari ayat ke-8 sampai ayat ke-17 ya. Baik, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan tadi ayat 8 sampai 17, sekarang kita coba untuk menjelaskan ya seperti apa cara membacanya. Yang perlu diperhatikan adalah setiap ayat yang memiliki warna tajwid ya, karena di situ tentunya terdapat hukum ataupun kaidah tajwid ya. Maka dari itu perhatikan warna di setiap ayat-ayatnya ya. Nanti saya akan sebutkan satu persatu. Baik, kita awali dari ayat ke-8. Perhatikan wujuhui. Nah, perhatikan huruf ju terlebih dahulu dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wujuhui. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan ya bertasdid. Ya, ini ada warna merah jambu ya, artinya ada hukum tajwid, yaitu tanwin unnya melebur ke huruf ya yang bertasdid ya, ditahan serta ditekan 2 harokat. Contohnya wujuhui yauma idzin, huruf ya di ayun ya karena ada waw sukun di depannya. Yauma idzin, huruf tanwin in bertemu dengan na bertasdid, maka tanwin innya masuk melebur ke huruf na, ditahan dan ditekan. Yauma idzin na'imah. Kemudian ta marbuthah di ujung dirubah menjadi ha sukun. Yauma idzin na'imah. Kemudian kita lanjut. Lisa'yiha radiyah. Perhatikan di huruf lam atau li di sini terdapat warna merah, artinya ada hukum tajwid ya. Ini berlaku kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya. Tapi karena kita tidak menyambung, maka kita baca biasa saja tanpa menyebutkan ataupun menghadirkan tajwidnya atau tasdidnya ya, penekanannya. Jadi kita baca biasa tanpa tasdid atau tanpa penekanan. Lisa, bukan li ya, tapi dibaca biasa tanpa ada penekanan. Lisa yiha. Nah, dengan kata lain kita tidak tasdidnya kita tidak anggap ya. Lisa yiha, huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Lisa yiha radiyah, huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Lisa yiha radiyah ya, ta marbuthah di ujung ya dirubah menjadi ha sukun. Lisa yiha radiyah.
Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Fi jannatin. Huruf fi kita sambung langsung, dipanjangkan 2 harokat. Fi, ada ya sukun di depannya ya. Fi jannatin. Huruf na berharokat tasdid maka ditahan dan ditekan. Ada warna merah jambu ya. Di sini ada warna hijau. Ini berlaku kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya ya. Tapi karena kita tidak menyambung maka kita baca normal saja tanpa ada hukum tajwidnya ya. Kita baca 2 harokat. Fi jannatin aliyah. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya. Aliyah. Ta marbutoh di ujung dirubah menjadi ha sukun. Aliyah. Kemudian kita lanjut. La tasma'u. Huruf la di sini berwarna merah, artinya ada hukum tajwid, tapi karena kita tidak itu berlaku apabila kita menyambung dengan ayat sebelumnya ya, yang ini ya. Tapi karena kita tidak menyambung, maka kita tidak perlu menganggap ada tasdid di sini ya. Jadi kita baca biasa saja. La dibaca 2 harokat ya, ada alif di depannya. La tasma'u fiha. La tasma'u fiha. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Ini huruf ha ya, dibaca 2 harokat karena ada alif di depannya. La tasma'u fiha laghiyah. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya ya. Laghiyah. Kemudian tak marbutoh di ujung kita rubah menjadi ha sukun. La tasma'u fiha laghiyah. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Fiha. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena ada ya sukun di depannya, dan huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya ya. Ini huruf ha. Fiha ai. Huruf a diayun sekali karena ada ya sukun di depannya. Ainul. Huruf tanwin un bertemu ja warna hijau. Perhatikan kaidahnya, kaidah tajwidnya dibaca dengung dan samar ya. Kaidah tajwidnya dibaca dengung samar, warna hijau ya. Fiha ainul ya, pertemuan nun sukun dan nun tanwin bertemu dengan ja ya. Ainul jariyah. Huruf ja dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian tak marbutoh di ujung dirubah menjadi ha sukun. Ainul jariyah. Kemudian kita lanjut. Fiha. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya, dan huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya. Fiha sururum. Huruf tanwin un bertemu dengan mim bertasdid maka tanwin unnya ditahan dan didengungkan 2 harokatnya. Sururum marfu'ah. Huruf fu dipanjangkan 2 harokat karena ada waw sukun di depannya. Marfu'ah. Tak marbutoh di ujung dirubah menjadi has sukun ya. Marfu'ah. Kemudian kita lanjut ayat keempat, 14. Wabum. Huruf wa berharokat tasdid. Ini kita tidak anggap ada tasdid di sini, jadi kita baca normal karena kita tidak menyambung dengan ayat sebelumnya ya. Jadi setiap ada warna di awal ayat yang ataupun satu kata ya, ada satu kata di awal ayat itu kalau kita tidak menyambung maka tidak perlu kita baca tasdidnya ya, kita baca biasa saja. Contohnya wabum. Tanwin un bertemu mim bertasdid maka didengungkan dan dileburkan ke huruf mim ya, ditahan dan ditekan. Wabum maudu'ah. Ma diayun ada waw sukun. Huruf du juga ada waw sukun. Maudu'ah. Ta marbutoh dirubah menjadi has sukun ya. Maudu'ah. Kemudian kita lanjut. Wa namariqu. Huruf, perhatikan ada lagi waw bertasdid ya, jadi kita tidak anggap karena kita baca dari awal ayat ya, karena kita tidak menyambung. Wa nama. Huruf ma ini dibaca 2 harokat karena ada alif di depannya. Wa namariqu masfufah. Huruf fu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun.
wa namariqu masfufah. Tak marbutah di ujung dirubah menjadi has sukunnya. Wa namariqu masfufah. Kemudian kita lanjut. Wa zarabiyyu. Perhatikan waw lagi bertasdid, jadi kita tidak anggap lagi ada tasdidnya, kita baca normal. Wa zarabiyyu. Huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa zarabiyyu. Huruf ya berharokat tasdid yu di sini, maka kita tahan dan tekan ya. Wa zarabiyyu mabthuthah. Huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan. Mabthuthah. Huruf thu dipanjangkan 2 harokat karena ada waw sukun di depannya. Wa zarabiyyu mabthuthah. Tak marbutah di ujung dirubah menjadi has sukun. Wa zarabiyyu mabthuthah. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Afala. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Afala yanzuruna. Huruf nun sukun, perhatikan di sini bertemu zo ya, maka dibaca dengung dan samar ya. Perhatikan ada warna hijau ya, menunjukkan ada hukum tajwid di sini, yaitu pertemuan nun sukun dan huruf zo atau zu di sini. Afala yanzuruna. Huruf ru dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun di depannya. Afala yanzuruna ilal. Huruf la langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukun. Ilal ibili kaifa. Huruf ka diayun sekali karena ya sukun di depannya. Kaifa khuliqat. Ada ta sukun, kita berikan hembusan tipis. Khuliqat. Khuliqat. Seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita baca terlebih dahulu pelajaran yang telah kita jelaskan bersama-sama tadi. Baik, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran membaca Al-Qur'an kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, kelancaran segala urusan, rezeki, panjang umur, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.